Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Septian Gumilar dari Manajemen Reguler 2A NIM 200111094. Ingin menjawab pertanyaan untuk tugas kewirausahaan Islam. Yang pertama, jelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu, riba dalam Islam dilarang, hukumnya haram. Karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan, di pihak lain dirugikan. Jual beli dengan riba pada permukaan memiliki esensi yang sama, yaitu mencari keuntungan. Tetapi secara substansial, keduanya sangatlah berbeda. Jual beli mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sementara pada riba hanya berorientasi pada keuntungan semata. Persoalan ada yang merasa dirugikan tidak dipertimbangkan. Dalam Islam, ketika seseorang bertransaksi harus memenuhi bahasa sighat, orang yang akad atau akid, barang yang diakadkan atau makud. Ketiga rukun tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dari tiga rukun ini, setiap ulama mendefinisikan berbeda-beda. Silang pendapat para ulama dalam memutuskan hukum, khususnya jual beli, bersifat argumentatif. Keempat mazhab ini berusaha menangkap pesan-pesan Al-Quran dan sumber yang lainnya. Al-Quran syarat dengan keunikannya memiliki makna harfiah, ibrah, isyarat, lataif, dan haqaiq. Yang kedua, jelaskan hukum jual beli. Hukum jual beli bersifat kondisional, yaitu bisa al-ibadah, wajib, haram, dan mandub, sunnah. Yaitu jual beli hukumnya netral, karena bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram, tergantung latar belakangnya. Argumen Abdul Al-Rahman tentang wajib jual beli jika penjual atau pembeli didasarkan untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya, seseorang harus menjual atau membeli makanan untuk memenuhi kelangsungan hidup. Abdul Al-Rahman selain membangun argumen dengan logika juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Adapun jual beli menjadi sunnah jika seorang bersumpah untuk menjual sesuatu barang dan tidak membuat bahaya terhadap dirinya, maka hukum menjual atau membelinya sunnah. Jual beli juga bisa jadi makruh jika yang diperjualbelikan barangnya makruh. Adapun jual beli terjadi haram ketika barang yang diperjualbelikan haram. Yang ketiga, jelaskan rukun jual beli. Rukun jual beli itu berjumlah 6, yaitu sighat, akid, makud, alaih. Jumlah 6 dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu dasarnya 2. Misalnya sighat, di dalam sighat itu ada ijab dan qabul. Juga dengan akid itu orang yang berakad, di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga makud, alaih, barang yang diperjualbelikan, di dalamnya ada 2, yaitu pembeli dan penjual. Yang keempat, jelaskan terjadinya perbedaan pendapat mengenai sahnya siapa yang boleh sebagai pembeli dan penjual. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya menyatakan tidak sah jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Hal ini didasarkan pada nas Al-Quran. Pendapat ini tidak sejalan dengan Imam Hanafi dan Imam Ahmad yang menyatakan sah jika anak tersebut sudah pintar. Tambahnya, anak yang masih kecil tetapi sudah pintar jika melakukan transaksi dengan seizin orang tua atau walinya dinyatakan sah. Lahirnya perdebatan status anak, penjual dan pembeli diakibatkan rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi. Yang kelima, jelaskan barang apa saja yang boleh diperjualbelikan. Barang yang boleh dijualbelikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat, itu ada di hadapan. Boleh tidak terlihat atau gaib, tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Kalau seperti ikan yang ada di empang, terus sungai,
atau burung yang masih menjadi telur atau yang terbang di langit, para ulama sepakat tidak memperbolehkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.